Go to the moon. Menagih janji, janji apa? Iya, jadi begini Bapak. Itu bukan janji, itu komitmen. Kita berusaha. Anda seakan itu janji. Kapan dia janji kepada Anda? Jadi begini Ada ya, surat perjanjiannya? Enggak, Bisa tunjuk surat perjanjiannya? Oh, bukan ada suratnya itu Pak, melalui obrolan-obrolan yang kemarin-kemarinnya itu. Anda menekan. Tapi bukti Pak, kita tunggu aja buktinya. Gitu loh. Anda menekan. Untuk apa Anda menekan? Gitu loh. Jangan tekan kami. Gitu loh. Kalau Anda bisa lakukan sendiri. Jangan ditekan. Karena direksi ini udah stres semua. Ini ngapain ini orang nekan-nekan ini? Ngapain intervensi kayak gini? Kita itu mau bantu kok malah ditekan kayak gini. Coba. Kita itu mau bantu, memberi nilai di kalian, gitu loh. Tapi kalian jangan takut. Bukan mengintervensi, Pak. Cuman mau apa ya istilahnya? Benar enggak GDH ini mau gini? Mau benar atau enggak? Misalkan kita batalkan, terus apa urusannya? Kalau misalkan? Ya enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Jangan tekan makanya. Jadi begini ya Bapak-bapak ya, Pak Hili dan yang lainnya. Ya kita tinggal menunggu aja. Karena kan kalaupun jadi open, apakah Indonesia punya regulasi? Tapi bukan seperti itu ngomongnya, gitu loh. Saya nggak seneng. Saya masuk direksi, saya merasa ditekan kayak gitu. Loh, apa hak Anda menekan kami? Kan gitu. Bukan gitu ngomongnya. Loh, saya lagi janji dari apa? Pasti kami open minded, tapi bukan atas dasar tekanan Anda, gitu loh. Gitu ya Pak Gunono ya? Iya, biar orang itu belajar berkata-kata dengan benar. Karena kata-kata tadi akan menjadi persepsi yang tidak baik juga, gitu loh. Harus jawab, dia harus loh. Ngapain harus? Wong saya itu terus berusaha. Dengan alas dalih, saya udah melakukan tesnet. Apa itu tesnet? Kita nggak butuh tesnet, tak matikan sudah tesnetnya. Modalnya apa coba? Dengan alasan tesnet kita udah bantu tesnet. Saya nggak butuh tesnet, saya butuhnya mainnet. Kenapa coba? Tesnet Pak kan persyaratan untuk mainnet Pak. Enggak, siapa ngomong? Nggak ada syarat untuk mainnet harus testnet, nggak ada. Bisa aja langsung mainnet, gitu loh. Jadi jangan coba tekan kami. Saya sebagai programmernya, sebagai developernya, gitu loh. Cuman kita harus tahu bahwasannya, ada hal-hal yang tidak mungkin kita lalumpaui, yaitu bagian core team itu sendiri, Pak. Kita janjikan, janjinya Januari. Kalau bilang Januari belum siap, terus mau apa? Mau nagih. Sekarang permasalahannya loh Pak, perlu diketahui untuk semua. Banyak hal, banyak faktor yang kenapa kita itu meragukan dari core team ini sendiri. Core team ini nggak konsisten. Coba Anda lihat. Nicholas menyampaikan akan membangun ekonomi global. Bener nggak? Tapi faktanya yang didukung platform apa coba? Radio membangun ekonomi nggak? Chat membangun ekonomi nggak? Justru kita membangun ekonomi dengan nilai GCV justru nggak direspon sama mereka. Loh gimana coba? Kita ingin membangun ekonomi, tapi justru core team nggak ngerespon, nggak melirik kita coba. Berbulan-bulan kita bakar uang loh Pak. Untuk membuat testnet itu Pak, kita bakar uang Pak. Gak sedikit Pak nilainya Pak. Betul sekali. Hanya ingin menunjukkan core team ini loh, kita siap. Tapi ada respon apa mereka? Enggak nganggap kita ada kok. Itu permasalahannya. Kita siap testnet, tapi mereka nggak ngerespon. Gimana coba? Kita mau memaksakan nilai?
Ya kalau seperti tak bilang tadi, nilainya kalau sesuai dengan nanti open minded global sesuai dengan nilai yang kita harapkan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kurang, siapa akan nanggung risiko? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita open minded secara market ya open market, nanti larinya wallet adalah wallet pribadi milik Pak Nato. Lah kalau misalkan walletnya Pak Nato nanti ternyata diblokir 100 tahun karena menerima wallet, siapa yang nanggung? Kenapa? Karena untuk transaksi testnet itu walletnya wallet develop. Tapi ketika walletnya mainnet, ini saat ini wallet develop ini dikunci oleh core team. Ini masalahnya. Lah kalau misalkan dikunci walletnya, lalu mau lari kemana walletnya? Penerimaannya ke Pak Nato. Lah kalau walletnya Pak Nato diblokir karena wallet pribadi, gimana apa yang terjadi? Siapa yang nanggung risiko? Ini yang harus kita pikirkan matang-matang. Kita nggak serta-merta. Saya nggak mau mempertaruhkan walletnya Pak Nato untuk hal-hal kayak gini gitu loh. Karena core team juga belum ada kepastian, belum ada ngerespon kita. Terus ngapain kita ngendalikan seperti itu? Kita akan open market Januari, tapi bukan untuk P. Mohon maaf itu. Untuk P kita nunggu aja nanti kepastiannya. Itu benar nih, biar jelas semua itu. Karena kalau kita nggak mau nih ditekan-tekan. Kita itu mulai ada penekanan-penekanan seperti itu, Bun. Kita akan open market tetap dengan berbagai macam cara. Modal, karena ini adalah sudah disetujui oleh investor. Dan mau nggak mau kita harus buka. Gimana? Sementara kalau kita memanfaatkan pembayaran menggunakan P seperti tak bilang, P belum ada nilai. Kita mau fiatkan juga nggak bisa. Sementara supplier butuh dana dari fiat. Sementara P belum bisa kita fiatkan. Yang mudah-mudahan katanya Januari bisa untuk bisa difiatkan. Ya mudah-mudahan aja bisa. Kalau memang bisa kan bagus ya. Tinggal pemfiatan itu nilainya berapa, baru kita sesuaikan. Gak ada masalah kalau memang sekiranya ada yang siap memfiatkan itu gak ada masalah. Tapi faktanya untuk saat ini semua belum ada kepastian Mbak dari Kodim. Misalkan seluruh dana itu seluruh P Indonesia masuk ke walletnya GDH. Lalu P ini untuk apa? Ya kan? Untuk bayar karyawan nggak bisa, untuk bayar produk nggak bisa, ngumpul. Mau berapa tahun? Apakah pasti bisa sampai tahun 2025 atau 2030? Kita nggak ada kepastian di situ. Dan saya lihat, wah ini akan open market apa tanda-tanda. Enggak, itu mana screenshot script apa itu. Saya ketawa ini. Saya programmer itu malu-maluin. Melihat programmer yang di screenshot script apa, diartikan apa itu. Malu saya itu, orang Indonesia itu. Nge-screenshot ini skripnya apa menunjukkan nilai ini ya. Aduh, kemana ini cara berpikirnya ya gitu saya itu. Kalau nggak tahu programmer, nanya yang tahu programmer gitu loh, yang tahu pemrograman nanya, Mas Safari ini maksudnya apa ya. Itu bukan membuat persepsi sendiri, analisa sendiri. Ketawain orang-orang luar negeri itu. Indonesia ternyata orangnya konyol-konyol gitu, lucu-lucu gitu. Saya tuh geli gitu melihat screenshot ini. Ini akan open market ya. Ketawa loh Bun, serius Bun. Saya ditunjukkan Pak Safari, ini maksudnya apa? Lah bagus Anda nanya, tak jelasin. Itu skrip program. Apakah ini menunjukkan bukan?
Itu hanya program biasa. Itu JSON bukan program. Itu hanya data gitu loh. Tidak menunjukkan apapun, tidak menjadikan bukti apapun. Itu. Iya, jadi betul Bapak Ibu semua ya. Kita jangan lihat semua platform yang ada di Indonesia ini kan belum ada yang open market. Dan kalaupun mereka melakukan testnet ya Bapak Ibu, itu mereka membakar duit. Itu memang betul. Membakar duit itu. Ya. Dari yang kita testnet itu keluar duit terus. Jadi kita sebagai pioner ya. Kalau diri pribadi Bu Noni saya itu ya, tahu nilainya. sangat Ya Bu. menghargai. Bu Noni Saya itu tahu paham. nilainya. Saya paham itu semua, makanya gimana ya, saya mendingan happy dulu lah. Oh iya, nyantai dulu aja, nggak usah Kalau pas open minute, ya kita seneng gitu loh. Jangan terlalu tegang lah, santai aja, nikmati aja iramanya, kan gitu ya benar ini ya. Sersan Pak, sersan. Iya betul Pak Heli. Jadi memang begini ya, kita ini kan salah satu kita belum tahu nilainya. Kedua, cobalah kita ini berpikir ya, aduh kenapa ya kok platform-platform seluruh Indonesia belum open market? Coba kita pikir di situ. Kendalanya apa? Kalau saya udah tahu itu, makanya saya ini senyum-senyum lah. Saya bikin berita bahagia-bahagia biar semua tetap bahagia sambil menunggu open market global. Itu aja. Untuk open market ya pasti akan ada, tapi kita bersabar. Karena itu semua butuh proses dan progres yang ada di Indonesia. Gitu. Regulasi. Kalau perlu nanti untuk tes P itu aja mungkin dibatasi kalau perlu. Kalau pengen ya toh. Kalau sekiranya nanti saya ada pikiran juga Bun. Ada pikiran kalau memang sekiranya nanti market itu terbuka, nanti untuk bisa melakukan pembelanjaan B ini dibatasin Bun. Nggak semua, hanya untuk intern, ibaratnya hanya untuk intern Bun. Itu. Untuk staff, untuk moderator, intern itu aja yang boleh, kan gitu Bun. Ya enggak? Cocok nggak Bun? Iya. Iya, dong saya open manage-nya masih wallet saya terkunci sampai tahun 2025, gimana saya bisa belanja Bun? Jadi penonton saya Bun. Sama. Saya juga belum migrasi. Ayo, nanti aja. Belum migrasi juga nggak bisa belanja. Makan capek Bunda Noni. Makan dulu Komodo. sate. Makan sate komodo dulu. Pak Budi. Iya. Tenang dulu. Saya itu mikir Bun, wah besok kalau terjadi open market, nah terus saya jadi penonton Bun. Tahun 2025. Saya juga loh. Makanya ngapain buru-buru kan gitu. Makanya apa jangan nguncinya tuh lama-lama. Lama tapi selama mungkin biar itu. Aduh. Jadi gini Bapak Saya Ibu ya. kunci 3 tahun, padahal punya saya 3 tahun juga. Ayo. Nah itu. Makanya. Saya punya belum migrasi. Kuncinya. Nah, kita jadi penonton Bun. Ketika Nggak open market mau. kita jadi penonton Bun. Mendingan saya kelihatan. Bukan hanya sampean, saya juga jadi penonton Pak. Jangan, kan sudah ada Sanatoshi, ada koin-koin yang lain kan ke depan nanti kan GDH ini kan sudah ada kripto nanti kan untuk ini berbelanja gimana gitu kan. Jadi nggak usah takut yang belum migrasi ya, aman, tenang aja. Yang pengunciannya 100 tahun juga nggak usah takut. Aduh. Saya Iya, tuh jadi begitu. 100 tahun mah dulu game jadi dulu. penonton ya. Kalau saya jujur saya pribadi ya itu sudah yang tadi saya bilang. Saya sangat kasihan dengan platform-platform se-Indonesia ini. Karena saya udah paham, saya tahu semua kok. Bukan saya nggak tahu.
kasihan. Mereka ini berpikir, mereka sayang loh sama pioner Indonesia semua ini. Bagaimana kita harus bagaimana ini. Yang satu mau ini, iya kita harus begini. Sedangkan kita yang pioner-pioner ini maunya yang kapan ini lama sekali begini. Tetapi mereka yang ini loh lagi berjuang loh, platform-platform ini loh Bapak Ibu. Bukan mereka duduk tenang ketawa ketiwi, enggak. Bukan mereka pikir, saya nanti kaya mendadak. Platform lain sudah duduk bersama, Bu. Saya sudah gabung di platform-platform yang ada di Indonesia. Terkecuali nanti akan dimasukkan lagi itu My Shopee, apalagi platform mana-mana itu digabungkan jadi satu. Iya, maksudnya semua Tapi gini, Bunda Noni, untuk mereka sering kok di platform itu, mereka sering kok ada obrolan kok. Saya juga ada di situ. yang pasti mereka itu semua platform ya nggak perlu lah saya sebutin nama-namanya itu. Mereka mempersiapkan kok. Ada ini. Semua mereka ini persiapkan untuk open market karena saya loh. ikut perkembangan semua gitu. Nah, itu. Jadi gini, saran saya, pioner itu jangan terfokus dalam satu platform. Coba tuh platform ini untuk kepentingan Anda. Misalkan kan nggak mungkin kita hanya butuh emas toh, nggak butuh mobil toh. Yang mungkin yang lain itu dimasukin biar tahu perkembangan mereka juga gitu loh. Betul. Nah, jadi gini Pak Sapari, ada saya pernah di DM sama orang ya. Karena saya ada plafon ini, plafon itu, plafon ini. Dia bilang ini Pak Budi, Anda ini muka 2 ya, muka 3 ya. Saya bilang ini mah bukannya urusan muka 2, muka 3. Kita ini mau barter nanti. Kita punya koin sama aja ya, kayak Pak Sapari. Ada mall A, mall B, mall C. Toko A, toko B, masa kita nggak boleh belanja? Iya. Itu sekarang boleh. Iya, sekarang saya jujur. Kita punya pergi kemana boleh lah belanja di semua market. Saya jujur aja. Budi, pioner bebas mau belanja di platform manapun. Iya. Betul lah. Sekarang gini, saya ambil contoh. Misalkan, mohon maaf. Masa Pak Nato ngomong gini, Anda yang belanja pioner gede, awas lo ya, nggak boleh belanja di platform lain. Wah, kalau kayak gitu saya lawan. Saya nggak takut. Tidak ada ngomong gitu. Iya, Pak Ridho misalkan ngomong gitu, saya lawan. Bunda Fitri, siapa Komaria, saya lawan. Anda nih siapa? Larang-larang. Kan semua. Iya. Iya. Saya ngomong, Pak Budi pasti lawan juga kalau saya ngomong, toh. Iya, pokoknya intinya ini pioner berhak bebas mau belanja dimanapun, barter. Betul. Jadi kalau ada platform yang sudah open market, silakan kita ke sana rame-rame kok. Itu. Jadi kita tidak usah bergantung pada satu platform. Jadi kalau sudah open market semuanya, ayo. Nanti saat itu sana sudah open market, ayo ke sana ya. Sini lagi mau open market, ayo ke sana gitu. Jadi kita tidak hanya di GDH atau di NP atau di Fitri Chain, Pro 3 Mas atau Pisorum atau apa lagi My Shopee, atau apa lagi ada banyak platform Indonesia yang memang masuk di brainstorm, tetapi semuanya mentok di situ. Saya tahu. Karena apa? Kendalanya dana. Ini kalau saya gini, dana itu semua. Nih, kalau saya berpikir ya, doa saya, semua platform di Indonesia ini, entah Soru, entah GDH, entah Nusantara Property, entah ABC, entah My Shopee, itu berjalan semua, sukses. Karena apa? Yang diuntungkan itu pioner kok. Itu aja logikanya. Betul sekali. Kita ini pioner beruntung loh Bapak Ibu. Kenapa? Sudah mulai banyak platform ya di Indonesia. Ya buka di mana kita pergi di situ. Tidak ada yang larang. Ataupun di GDH atau Pak Safari bilang, jangan pergi ke sana ya kalau yang sudah di GDH sini. Tidak ada. Dia malah Pak Safari bilang, pergi saja mau kemana pergi. Silakan. Saya pun juga. Silakan mau kemana silakan.
Jadi gitu. Dan Biar bukan hanya di Indonesia, Bunda Nuni. Kalau kita bisa belanja ke luar negeri, bisa itu. ya begini. Kalau sudah open minded global, ini open minded global loh. Terserah kita pioner. Mau kemana kita belanja itu bisa. Terserah. Tetapi kalau open masih dalam enclosed minded, open market ya, tidak mungkin, cannot lah. Kalau saya pergi berbelanja di China atau Pak Heli ke sana, nggak mungkin mereka mau terima. Itu toh, akhirnya pulang toh. Karena memang mereka khusus mereka open market ya mereka di sana, bukan kita. Kecuali open minded global, semua sasa resmi, mau pergi kemana silakan, monggo. Tapi tidak tahu kapan ini open minded global. Mudah-mudahan sampai kunci terkuncinya wallet saya terbuka atau migrasi gitu, baru open minded global ya, amin. Maksud saya gitu, Bu. Kalau sudah open minded global, kita bebas belanja kemana saja. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ke luar negeri pun kalau punya bisa di itu belanja. Tidak bisa Bapak. Kalau masih open market, kalau masih open market ya, enclosed minded, open market, tidak bisa. Kita dari Indonesia pergi belanja di China atau di Korea atau di Filipina, tidak bisa. Tidak akan bisa kecuali open minded global. Maksud saya itu, Bu. Kalau udah open minded global, kita bebas. Itu, tapi kita tidak tahu kapan ini. Semoga mudah-mudahan ya yang dikatakan ya di white paper itu bahwa akan open minded global ya tahun ini, tahun depan ya, kita aminkan dengan nilai yang kita mau. Ya, kalau saya sendiri yang mendukung 314159 ya bakal nggak mungkin nilai itu. Kalau banyak yang dukung sudah pasti nilai itu. Gitu, jadi kita bebas lah mau kemana belanja open minded global. Kita mau ke Singapura itu Singapura sudah siap-siap itu, sudah ready. Tinggal kalau open minded global dari sekarang bikin paspor lah. Biar nanti kalau sudah pas open minded global dia Singapura sudah mulai ini, silakan ke sana kita rame-rame belanja. Atau ke China, boleh. Bukan hanya ke situ, Bu. Kita kencing ke Malaysia, makan ke Singapura. Nah, maka itu dari sekarang bikinlah paspor sudah yang 48 lembar. Jadi kalau memang betul open minded global, ya sudah bisa. Sedangkan Indonesia ini masih putar kiri, putar kanan, goyang-goyang ya, berangkat aja ke luar negeri. Udah ada paspor toh, paling bikin visa doang, beli visa doang, selesai. Kalau mau ke Singapura, tinggal yang dekat-dekat ke Batam, dari Batam naik ferry berapa menit sampai. Beli Mas di sana banyak-banyak. Langsung kirim ke rekening, selesai. Kalau putar kiri, putar kanan tuh kayak lagu apa tuh Bunda nih? Putar ke kiri, putar ke kanan manis. Nona manis putarlah ke kiri. Senang saya lagu itu. Selamat malam. Ya, jadi gitulah bapak-bapak ya. Intinya kita saling mengertilah, saling memahami. Jadi kita sekarang ini santai-santai makan sate kayak Pak Budi tadi enak. Sambil minum jus komodo, kuda zebra, kuda liar enak. Monitor, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Warni. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Anjun monitor Bu. Waduh, kaget. Pikir mau nanya apa, kayak nanya tentang jus komodo atau sate kuda kayak. Ya, selamat malam Pak Warni. Ya, kita bersabar-sabar saja ya Pak Heli. Bila mana sudah oke semua, ya kita semua sama-sama senang toh.
sama-sama bahagia. Karena segala sesuatu itu kan butuh proses. Di Indonesia nanti udah ada siap yang menjadi, ada platform yang siap open market, Bu. Pergi. Kalau di Indonesia ada platform yang sudah siap open market, tidak usah takut, kita pergi belanja kan. Mana lagi yang ada buka open market, belanjalah. Kita bebas kok belanja di mana. Terkecuali mungkin ada platform-platform yang membatasi, ya. Oh, kalian hanya belanja di sini, yang lain tidak boleh. Nah, kita mau bagaimana? Ya tunggu platform yang lain toh. Ada CEO yang kayak gitu, saya celurit, Bun. Ya, kalau saya nanti mau bikin platform, saya bilang, Pak Heli, kalau sudah di saya ya, jangan pergi ke lain lagi. Atau kalau sudah semua yang di grup ini ya, nama sudah terdaftar ya, cukup di sini ya, jangan kemana-kemana. Kalian saja yang saya ini gini-gini. Itu gimana? Pasti Pak Heli langsung cekik saya, dibanting ke Komodo nanti. Bukan hanya dicekik, Bun, saya celurit main dulu. Waduh, janganlah, kasihan saya. Nanti saya merangkap kayak Komodo lagi. Iya. Nah, seperti itu. Platform nanti banyak, silahkan belanja kemana yang bisa menerima koin kita. Nggak ada batasannya, Bunda Noni ya. Iya, betul. Selama kedua belah pihak sepakat. Saya belum bisa. Kalau seandainya Januari sudah open market, waduh, saya belum migrasi. Masih terkunci kamu. Ya, Bunda Iya. belum migrasi. Tapi punya keluarga Bunda mungkin sudah. Sama Bu. Belum, nggak ada. Di rumah cuma saya sama ibu saya punya saudara laki-laki. Nah, dia pun juga, dia jujur ya, sangat bohong. Dia punya koin itu 80.000 tetapi belum QC. Emang dia gitu Bunda, yang koinnya banyak memang belum KYC. Belum betul Bun, Pak Budi, belum. Jujur. Loh, tetangga saya ada itu Bun, koinnya tuh 130.000. Referralnya ada kurang lebih 1.000. Makanya semalam itu Pak Budi, waktu Pak Sapa bilang, koin saya ada 37.000 kan, dia bilang. Makanya saya bilang, saya punya koin 80.000. Itu karena paman ya. Kalau ibu punya ada laki-laki, paman kan, bapak ya. Bapak besar, bapak kecil saya punya, bukan saya. Waduh, baru belum QC lagi dia. Memang begitu. Ya, tetangga saya itu ya gitu, belum KYC 130.000 koinnya itu. Wah. Dia bikin story. Benar, Pak, itu anak-anaknya sepupu ya, Banyak sepupu banget saya tuh. itu mereka sudah loh, mereka sudah QC, sudah migrasi koin KB. Terus istrinya om saya ya, itu juga sudah migrasi, masuk semua ke wallet itu loh. Cuman dia punya saja ini, bergerak juga tidak bergerak, referralnya juga banyak sekali, pusing. Ya memang begitulah, dia menunggu referralnya KYC dulu Bunda. Biasanya seperti Pantas. Kalau ada referral yang di jaringan dia itu ada yang belum KYC, maka dia belum bisa. Sama halnya juga migrasi juga gitu. Kalau nanti dia pun sudah KYC ya, tapi ada referral dia di jaringan dia yang belum migrasi, koinnya juga kan belum migrasi, kayak gitu. Pantas. Belum dia punya, banyak sekali dia punya koin. Saya bilang, kau ini istri anak semua ponakan. Masa kayak gitu Bu Leli? Iya, belum migrasi. Saya bilang ini orang, tunggu ya, kau kalau seandainya kau sudah migrasi, kau dapat undangan QC migrasi, hati-hati, kau jangan tidur salah. Saya ambil kau transfer semua nanti, separuh lah, tidak semua. Dia gini, saya ini bolong loh, 1 tahun mau 2 tahun saya, karena pertama saya gini, bikin penuh saya punya HP ini, mendingan saya main TikTok, snack video kan, main game-game biasa kayak Free Fire itu kan, tembak-tembak. Saya bolong itu, terus dia tanya, akun kamu akun apa?
akun Pai. Terus dia bilang, coba kamu gabung di grup ini, WA awalnya kan. Saya gabung, kok ini mereka omong, ya terlambat sudah saya gimana? Oh, saya lupa waktu itu kan. Saya lupa ini masuk pakai apa, pakai Facebook kan waktu itu. Saya bikin lagi jadi akun satu. Terus dia bilang, bukan yang ini akun lama kamu. Saya lupa waktu itu. Oh, kamu masuk pakai Facebook. Oke. Saya sudah nambang itu, sudah dapat 50 koin kan yang akun baru. Temulah sudah akun lama. Temu sudah. Nah, saya tidak pernah telik petir kan, sudah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, di dalam sudah sekitar 400 loh koin Pai ini. Jadi saya pilih akun lama. Jadi akun yang baru itu setelah akun lama sudah oke semua, akun yang baru langsung keluar dari itu kan, dari Pai itu, Pai networknya itu kan ada profil kan di bawah kita itu kan ada toh. Saya langsung keluar otomatis dari situ, langsung saya hapus, lah sudah jalan ini. Ya sambil saya nambang-nambang ini dapat undangan QC. Ya sudah, masih tinggal tunggu migrasi. Iya. 2 akun dulu saya, tapi yang satu setelah ketemu yang satu sudah kan namanya sama atau nama sama dengan yang nama akun baru itu, jadi tidak masalah. Saya langsung itu keluar hapus akun yang baru, pakai yang lama ini. Tidak lama saya dapat undangan yang di akun lama ini. Yang baru kan saya sudah keluar, sudah hapus dia toh. Itu Bun. Tapi memang om saya punya banyak dan dia punya referral ini, Hanya berapa itu, Bun? Dia punya 80.000 Bun. Iya, referralnya berapa itu referralnya? Tidak tahu lagi. Banyak itu. Dari referralnya, di bawah referralnya lagi ada lagi, itu banyak sekali. Iyalah koin segitu. Selamat malam Bunda Noni, selamat malam.